Baik, untuk langkah yang ketiga, kita akan menjawab soal yang dibawa oleh player, dibawa oleh objek sprite-nya dengan melakukan drag and drop angka yang ada di bawah ini. Oke, kita kembali ke aplikasi construct-nya. Nah, cara untuk mengaktifkan behavior drag and drop pada masing-masing objek angka, kita perlu melakukan add behavior-nya. Caranya kita kembali ke layout, kemudian kita klik objek angka, kita mulai dari 0 dulu, kemudian di sebelah kiri ini ada yang namanya behaviors. Nah, kemudian kita klik behaviors yang ada di sini, kemudian kita klik icon plus untuk menambahkan behavior, kemudian kita klik drag and drop. Kita pilih yang drag and drop. Nah, seperti ini. Dan kita lakukan hingga angka ke-9. Kita aktifkan behavior-nya. Oke, untuk 2. Kita tambahkan drag and drop-nya. Objek 3. Juga sama. Objek 4. Juga sama. Kita aktifkan behavior drag and drop-nya hingga objek ke-9. Ya. Seperti ini. Jika sudah, kita kembali ke event. Nah, karena untuk menjawab soal, kita perlu lakukan yang namanya drag angka ini mengenai objeknya. Mengenai objeknya seperti ini, ya. Maka kita perlu lakukan collision atau tabrakan antara objek satu dengan objek yang lain. Nah, caranya kita kembali ke aplikasi construct. Nah, caranya kita perlu tambahkan event yang ada di sini. Tambahkan event. Kemudian kita pilih objek button 0-nya. Kita klik. Kemudian kita pilih action on collision with another object. Jadi bertabrakan dengan objek yang lain. Kita pilih ini. Kemudian bertabrakan dengan objek apa? Bertabrakan dengan objek sprite atau objek musuh. Kita klik, kemudian kita klik atau kita pilih down. Nah, seperti itu. Terus kemudian, apa yang dilakukan setelah button 0 itu mengenai objek sprite-nya? Maka kita aktifkan action drop-nya. Oke, kita klik action, kemudian kita klik button 0-nya, kemudian kita pilih drop. Nah, seperti ini. Oke. Terus kemudian bagaimana cara kita tahu kalau button 0 itu merupakan jawaban dari soalnya? Nah, maka kita perlu lakukan set jawabannya. Caranya kita tambahkan sub event di event yang ada di sini. Kita klik event-nya, kemudian kita klik kanan, kita pilih add, kemudian kita pilih add sub event. Dan kita lakukan set jawaban sama dengan 0. Oke, kita pilih objek sprite-nya, karena kan tadi jawaban array-nya kita sudah simpan di objek player-nya, maka kita pilih objek sprite, dan kita pilih compare instant variable. Nah, kemudian jawabannya adalah 0. Nah, oke. Kemudian, jika jawaban sprite itu 0 dan itu benar, maka kita perlu menghilangkan objek sprite-nya. Caranya, kita tambahkan action di sub event-nya. Kita tambahkan aksinya. Kemudian kita pilih sprite. Dan kita pilih aksi set visible dan kita ubah menjadi visible.
visible. Done. Kemudian kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita tunggu soal 0 tambah 0-nya. Nah, seperti itu. Tapi angka atau soal teksnya itu tidak hilang. Gimana cara menghilangkan? Kita perlu lakukan pengecekan lagi. Pengecekan yaitu untuk mengecek objek mana yang overlapping dengan soal teksnya. Oke, jadi kita perlu lakukan pengecekan lagi. Kita perlu tambahkan sub-event-nya. Jadi kita kembali ke aplikasi construct-nya. Kemudian kita klik sub-event yang ada di sini. Kita klik kanan, kita pilih add, dan kita pilih add sub-event. Nah, kemudian kita pilih object sprite, dan kita pilih action is overlapping with another object. Nah, overlapping dengan objek apa? Kita pilih objek soal teks. Oke. Dan apa yang akan dilakukan setelah kita tahu spread ternyata overlapping dengan soal teks? Kita akan menghilangkan objek soal teksnya. Caranya kita tambahkan action, kemudian kita pilih objek soal teks, dan kita pilih set visible, dan kita ubah menjadi visible, invisible. Oke, dan kita lihat apa yang terjadi. Maka apabila objek 0 ini mengenai objek spread dengan soal 00, maka dua-duanya akan hilang. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengembalikan ketika objek angka ini kita drag ke masing-masing objek agar dia setelah dia menabrak dia kembali ke posisi awal yang ada di sini. Nah, kita perlu lakukan set position. Oke, kita kembali ke construct. Nah, di sini kita tambahkan action. Di event ini kita tambahkan action. Kita klik action. Kita tambahkan action yang ada di sini. Kemudian kita set position dari objek 0-nya. Kita pilih objek ini, button 0. Kemudian kita pilih aksi set position. Kita klik. Nah, untuk posisinya ini kita bisa tahu melalui posisi button 0 di layoutnya. Kita klik down terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke layout kita. Kemudian kita cek position 0-nya. Kita klik objek 0-nya. Kemudian kita cek position X dan Y-nya. Oke, setelah diketahui, kita copy position X dan Y-nya, kita kembali ke event sheet, dan kita set position-nya. Kita ubah position X-nya sesuai dengan position yang ada di layout. Kita ubah semuanya. Oke, dan lakukan itu untuk apabila jawaban benar. Oke, kita copy paste saja ya. Kita klik copy di sini, kemudian kita pastikan di sini. Ya, seperti ini. Dan ini maksudnya ketika nanti button 0 menabrak objek, maka button 0 ini atau objek 0 ini akan secara otomatis kembali ke posisi awalnya. Dan ini juga seperti itu. Ketika benar jawabannya, maka button 0-nya akan kembali ke posisi semula. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita coba arahkan ke jawaban yang salah dulu. Ya, dia kembali. Untuk jawaban yang benar, kita masih menunggu soal 00. Nah, ini dia. Ya, dia akan kembali ke awal. Oke. Untuk yang objek 1, 2, dan 3, ini masih belum kita set. Nah, caranya kita kembali ke aplikasi construct. Caranya sama dengan kita melakukan set event untuk button 0. Jadi untuk mempercepat prosesnya, kita ulangi proses ini dengan cara copy paste saja.
Kita copy eventnya, kita copy, kemudian kita copy paste, dan ulangi proses ini hingga button ke-9. Nah, kemudian setelah di copy paste seperti ini, kita ubah objeknya. Nah, caranya, klik eventnya, kemudian kita klik kanan, kemudian ada yang namanya replace object. Kita klik replace object, kita klik 2 kali button 0-nya, dan kita ubah objeknya atau asetnya. Ya, kemudian jawabannya kita juga set sama dengan 1. Nah, untuk button 0-nya kita juga ganti objeknya. Ini juga. Ini juga. Nah, untuk positionnya kita perlu lakukan copy paste posisi button 1 sesuai dengan layout. Kita kembali ke layout, kita klik button satunya, kemudian kita copy positionnya dan paste di sheet-nya. Kita ubah position X dan Y-nya seperti ini. Ya, kita ini hapus. Kemudian kita copy paste. Oke. Kemudian kita ulangi untuk button yang kedua. Hingga button ke-9. Caranya sama. Oke, kita percepat langkahnya. Oke, positionnya kedua kita copy, kita pindah ke sini. Lakukan copy paste. Oops. Ya. Kita ubah objeknya. Jadi 3, jawaban juga jadi 3. Kemudian button 2 kita ubah jadi 3. Oke, kemudian positionnya kita lihat di layout, copy position, paste ke eventnya. Oke. Oke, copy paste, ubah objeknya. Ya, kemudian position 4-nya kita copy. Oke. Kita delete, kita copy, kita paste. Kita copy eventnya, kita paste, kita ganti objeknya. Kita set ke 4. Objek ke 5 maksud saya. Ya, ini berarti 4. Ya, kemudian kita ubah objeknya. Positionnya. Oke, kemudian copy paste lagi, kita ubah ke button 6. Posisinya.
sama. Oke. Oke, yang terakhir button ke-9. Ganti objeknya ke button 9. Ubah jawabannya ke 9. Ternyata di atas masih belum saya ganti jawabannya. Ya, kita ganti dulu jawaban masing-masing button. 8, kemudian 7, dan 6. Ya, udah. Jika sudah, kita coba jalankan. Apakah semua objek angka sudah kita tentukan semua? Oke, 3 tambah 2, 5. Oke. 3, oke. 3, 7. Aduh, kalah nih saya. 0, 7, 3, ya, 3, 0, ya udah berarti ya. 5, oke. Ini sudah. Kemudian berarti ini untuk buttonnya sudah kita tentukan semua ya. Sudah kita set semua. Kemudian ternyata kita ingin setiap kali objek mengenai player dan jawaban itu benar, maka skor yang di sini kita ingin bertambah. Jadi setiap jawaban yang benar, skor akan bertambah 10 atau 100 atau sesuai yang kita inginkan. Nah, caranya kita tambahkan action di sub event yang overlapping tadi. Jadi kita kembali ke aplikasi construct, kemudian kita pilih action yang ada di sini nih. Nah, kita pilih mulai dari 0 ya, kita pilih sub event yang ini, kemudian kita tambahkan aksinya. Nah, untuk menambahkan skornya, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita menambahkan global variable dulu. Nah, mungkin masih ingat ya gimana caranya kita menambah variabel. Caranya kita scroll dulu ke bawah, kita menuju ke blank layout ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih add global variable, kemudian kita variabelnya kita namakan score, kemudian kita set value-nya 0. Oke. Jika berhasil, maka skornya sudah muncul di sini. Nah, kemudian kita tambahkan aksi di sub event overlapping tadi, kita tambahkan aksi, kemudian kita pilih sistem dan kita pilih add to. Jadi untuk menambahkan setiap kali jawaban benar akan tambah 10 secara otomatis, tambah 10 seperti itu. Kita pilih variabelnya skor, kemudian kita tentukan ingin bertambah berapa. Nah, ini saya tentukan 10. Jadi setiap kali jawaban benar nanti akan bertambah 10, dan seterusnya. Dan kemudian kita set teks atau ganti teks skor 0 ini menjadi nilai skor ketika jawaban itu benar. Oke, kita kembali ke construct, kemudian kita tambahkan aksi di bawah add to score tadi. Kita tambahkan aksi, kemudian kita pilih score, objek score, kita klik, kemudian kita pilih
set text. Nah, kemudian di sini kita ketikkan skor. Nah, di sini karena kita sudah membuat variabel yang namanya skor dan kita juga sudah tentukan apabila jawabannya benar, maka skor akan bertambah 10. Maka kita ketikkan, tambahkan dan kita panggil variabelnya skor. Seperti ini. Kemudian kita klik down. Dan kita copy paste action ini ke setiap action yang ada di event 1 sampai 9. Oke, kita copy, kemudian kita paste di sini, kita paste di sini, kita paste di sini, kita paste di sini, ya, kita paste di sini, ya, ya. Oke, yang belum terakhir. Ya, ini terakhir. Ya. Oke, kita jalankan. Apakah skor akan berubah apabila jawaban benar atau tidak? Oke, 00. Ya, jawaban benar tambah 10. Ya, tambah 10 lagi. Tambah 10 lagi. 0. Ya. Seperti itu. Oke, berarti kita sudah berhasil. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita ingin membuat status game over apabila si musuhnya tadi berhasil memakan daunnya. Oke, kita berlanjut ke langkah selanjutnya.